bahwa Kementerian PAN paling lambat akhir Januari seluruhnya sudah melaporkan laporan harta kekayaan aparatur sipil negaranya tanpa kecuali. Tanpa kecuali itu artinya ya semuanya. Kalau sebelum-sebelumnya yang lapor LHKPN itu hanya pejabat-pejabat tinggi negara, hanya menteri, ya, dirjen, ya, pejabat-pejabat tinggi lah, ya, eselon 2. Ya. Kalau sekarang, insya Allah yang dilakukan oleh Kementerian PAN ini mengawali sebuah proses transparansi dan upaya preventif pencegahan korupsi bagi 4.700.000 lebih aparatur sipil negaranya. Nah, kita awali, kita berikan contoh. Hari ini saya sampaikan bahwa dari 330 ya, wajib lapor aparatur sipil negara di Kementerian PAN. Di Kementerian PAN ini kalau eselon 1 ya, dan menterinya kan sudah ada di KPK laporan. Eselon 2 ya, eselon 1, eselon 2 itu sudah. Di luar eselon 1 dan eselon 2 ya, yang belum lapor dan merupakan wajib lapor ada 330 karyawan, pegawai atau PNS ya. Ada 330 aparatur sipil negara. Dari 330 aparatur sipil negara yang terdiri dari beberapa unit organisasi kedeputian, satu deputi reformasi birokrasi dan pengawasan, kedua deputi kelembagaan tata laksana, ketiga deputi SDM aparatur, keempat deputi pelayanan publik, kelima biro perencanaan, keenam biro hukum, ketujuh biro SDM, kedelapan inspektorat. Total wajib lapornya 330. Dari yang 330 tersebut yang sudah lapor sampai dengan sekarang ini 296. Katanya ada lagi yang baru lapor masuk 297, tapi ikuti data yang dibagikan saja. Ya, satu orang barusan lapor setelah ini difotokopi. Lalu sisanya kemana? Kan pasti nanya. 10 orang sedang tugas belajar, 2 orang sedang cuti. Nah, mungkin ini besok atau lusa juga dia lapor. 4 orang sakit, ini juga pasti lapor karena lagi sakit. 18 orang sedang melakukan tugas kedinasan, ya, dan besok lapor. Hari ini ada yang pulang. Jadi insya Allah yang belum lapor tinggal 34 orang, dan kami pastikan semuanya pasti lapor. Pasti lapor. Cuma kalau yang cuti, yang nunggu pulang cuti, yang sakit, jangan sampai tambah sakit. Kalau kita kasih laporan di rumah sakit, kita tunggu sembuh. Yang dinas, kita tunggu pulang. Jadi ini sudah berapa persen ini? 296 per 330, 90% lebih. Iya, 90%. 330, 34, 90%. Iya, 90%. 90% sudah melaporkan. Nah, contohnya mana Bu? Ada contohnya? Ada ya. Nah, nanti secara teknis akan kita lakukan penyerahannya. Ini adalah bukti transparansi dan akuntabilitas kerja dari Kementerian PAN kepada masyarakat bahwa kita boleh. Dan dengan contoh seperti ini, kami harapkan ya, seluruh instansi segera mengikuti. Karena kami sudah mengeluarkan surat edaran Menpan nomor 1 tahun 2015 tentang laporan harta kekayaan aparatur sipil negara yang harus dilaporkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah surat edaran ini, dan 1 bulan bagi yang promosi dan 1 bulan selambat-lambatnya bagi yang pensiun. Jadi dalam 3 bulan ke depan seluruh instansi-instansi ya, aparat pengawas instansi pemerintah di daerah sudah bisa menerima ini. Nanti akan diapakan? Disimpan oleh instansi itu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam bank data online, diteruskan dan disimpan secara elektronik. KPK sewaktu-waktu memerlukan dan membutuhkan, atau instansi manapun bisa mengakses kepada masing-masing aparatur pengawas internal pemerintah. Jadi ini akan memudahkan di dalam melakukan pengawasan. Dan yang paling penting, yang
kita lakukan, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aparatur sipil negaranya dalam hal kewajiban memberikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara adalah tindakan preventif aktif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi di dalam pemerintahan. Nah, ini kita mulai. Kalau sekarang ini kan korupsi, nanti kalau orang yang sudah korupsi baru ditangkap, baru ditangkap, tapi langkah preventifnya kita lakukan. Insya Allah hasilnya akan baik.